Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Dan pemirsa, untuk membahas terkait penerapan aturan wajib STRP bagi calon penumpang KRL, sudah terhubung bersama kami Anne Purba, VP Corporate Communication PT KCI. Selamat siang Bu Anne, apa kabar? Selamat siang Mas Abdi, selamat siang Mbak Sarah. Luar biasa, puji Tuhan kita masih sehat sampai saat ini. Puji Tuhan, semoga selalu Ibu diberikan Ana. kesehatan ya. Nah, Ibu Ana, kita mau tanyakan langsung nih Bu Ana, evaluasi dari Bu Ana juga dari PT KCI sendiri. Bisa kita lihat pagi hari tadi masih terjadi antrian, banyak yang masuk, dan bahkan banyak juga yang tidak memiliki STRP. Bu Ana, bagaimana kalau evaluasi dari Bu Ana dan tim? Ya, kebetulan saya tadi in charge di Bogor ya, mulai dari jam 4 pagi. Ini baru saja sampai di Juanda gitu. Kami pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada pengguna jasa komuter lain yang sudah tertib untuk mematuhi aturan-aturan ini. Kemudian evaluasi kami adalah bahwa saat ini yang perlu kita ketahui bahwa sebelum STRP ini ataupun surat keterangan ini diberlakukan, antri masuk ke stasiun itu sudah menjadi new normal kita. Jadi sebenarnya antrian ini juga sudah berlaku 1 tahun ini. Begitu ada verifikasi juga tadi mereka sangat antri dengan tertib. Jadi di sini kita melihat bahwa evaluasi pada hari ini dengan pemberlakuan dari aturan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan melalui SE nomor 50 ini, hari ini sampai jam 12 tadi kami mengalami penurunan sampai 60% untuk volume penumpang kita. Jadi yang biasanya sampai jam 10 biasanya kita bisa melayani sampai lebih dari 150.000 gitu ya. Ini tadi sampai jam 12 hanya melayani 61.634 penumpang. Jadi ini sangat turun, sangat jauh dari pertama kali PPKM darurat ini Senin yang lalu itu turun 45%, tapi dibandingin hari Senin sebelum PPKM ini turun sampai 60%. Ini adalah evaluasi kami. Memang di sini kita harus meminimalisir mobilisasi masyarakat menggunakan KRL ini dan mengutamakan orang-orang yang benar-benar bekerja di perusahaan yang kritikal dan esensial dan juga yang berkebutuhan mendesak seperti untuk kebutuhan kesehatan, vaksin, dan yang lain. Baik, artinya untuk warga yang menggunakan KRL komuter lain ini hanya dikhususkan untuk mereka yang bekerja di sektor esensial dan juga yang mempunyai kebutuhan darurat. Apakah ada pemisahan jalur begitu Bu Anne yang dilakukan di setiap stasiun untuk membedakan di penumpang yang esensial dan juga yang memiliki keperluan darurat seperti yang Anda katakan tadi? Ya, semuanya sama ya, karena ada 3 surat yang bisa diizinkan oleh SE nomor 50 yang diberikan oleh Kementerian, yaitu STRP. Ini kan khusus untuk yang mobilisasi di DKI ya. Kami melayani di 3 provinsi, bahkan ada juga di Jogja, Solo. Sehingga kita mengakomodir adanya surat keterangan dari perusahaan atau instansi tempat kita bekerja. Dan yang terakhir khusus untuk yang informal, tetapi masuk di kritikal seperti penjual makanan gitu ya, penjual buah dan sayur, ini boleh menghubungi pemerintah setempat untuk diberikan surat keterangan agar boleh melakukan perjalanan menggunakan KRL. Baik, Bu Ana, tadi sempat ada juga saya lihat di beberapa media ada pekerja harian dan juga petugas let's say buruh yang mengeluhkan bahwa mereka tidak memiliki perusahaan induk sehingga mereka tidak bisa memiliki STRP. Bagaimana jalan keluarnya dari PT KCI untuk mereka? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, tadi juga saya bertemu dengan mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian ada juga yang bekerja di pasar gitu. Mereka sudah menyiapkan surat-surat dari pemerintahan setempat, seperti sosialisasi kami kemarin, mereka siapkan dan akhirnya mereka bisa. Dan mereka juga ketika bekerja di sektoral misalkan infrastruktur gitu ya, mereka pasti dibawahi oleh salah satu instansi ataupun perusahaan. Ada juga tadi yang bawa. Jadi sebenarnya kita harus terus mensosialisasikan, tujuan kita tidak menghalangi orang bekerja, tetapi untuk membatasi orang-orang yang tidak bekerja di esensial dan kritikal ini agar memaksimalkan untuk bekerja dari rumah. Baik, Bu Anne, ini kami ada informasi dari masyarakat terkait dengan keluhan mereka atas minimnya sosialisasi, berikut diantaranya.
Surat tugas dari perusahaan, kalau enggak dari RT RW. Oh gitu. Iya. Sebenarnya tahu belum sih ada tuh? Nggak tahu, nggak ada pemberitahuan kan hari Senin. Rasanya. Biasa kalau kerja di mana, Kak? Saya di Kebon Nanas. Kalau kerja gini setiap hari atau gimana nih lewatnya? Kadang seminggu sekali. Seminggu sekali. Nggak tahu karena baru tahu hari ini aja. Baru tahu hari ini. Dari sekolah juga belum ada pemberitahuan. Terus gimana Mas terkait dengan adanya aturan baru ini di KRL sama PPKM darurat? Tanggapannya seperti apa? Jadi saya bilang ada baik ada buruknya juga. Buruknya yang memperlambat ya. Nah itu Bu Ana beberapa keluhan dari para calon pengguna KRL yang memang merasakan minimnya sosialisasi. Sebenarnya seperti apa sosialisasi yang dilakukan PT KCI sendiri? Ya, kita harus menerima kritik dan saran ya untuk kita terus evaluasi gitu. Kami menerima surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 50 itu hari Jumat. Dan sejak hari Jumat ini kami sudah sosialisasikan, baik melalui announcer di stasiun ataupun di atas KRL, ini supaya sasarannya benar-benar komuter. Gitu ya. Kemudian kami menggunakan media sosial, teman-teman media. Kemudian di sini juga kami membuat masih ada pemberitahuan secara konvensional melalui spanduk-spanduk yang ada di 80 stasiun di Jabodetabek. Jadi sebenarnya sejak hari Jumat sampai hari Minggu kami sangat masif sekali. Kemudian ke komunitas-komunitas membuat aktivitas di media sosial. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi dengan teman-teman media gitu. Jadi memang itu yang kami lakukan. Jika masih ada informasi yang memang masih kurang, kami akan tingkatkan terus. Baik, Bu Ana, selanjutnya bagaimana dengan kebijakan yang sudah dilakukan hari ini? Kalau hari ini masih diperbolehkan para calon penumpang dengan membawa STRPD dalam bentuk soft file atau PDF, kedepannya akan bagaimana Bu Ana untuk mengurai biar tidak terjadi adanya kepadatan di area stasiun dengan membawa surat aslinya, surat fisiknya? Iya, sebenarnya kenapa surat fisik tadi itu kita sarankan gitu ya? Karena hari ini kan kita baca detail itu surat, kemudian kita stempel. Jadi kalau misalkan besok dia datang ke stasiun yang lagi gitu ya, ke stasiun lagi gitu, itu kita lakukan pengecekan dengan melihat stempel kita dia sudah pernah kita verified. Ini kan mempercepat antrian sebenarnya. Kalau secara elektronik memang ini kan diizinkan juga karena kita juga untuk melakukan request STRP ini juga menggunakan elektronik, ada barcode gitu ya. Tapi kalau misalkan itu di print, itu akan mempercepat kita untuk proses mengurai antrian yang ada di stasiun. Kami berinisiatif memberikan cap itu, artinya kami sudah melakukan cek secara detail, sehingga besok ketika dia datang, dicek sudah ada stempel yang sebelumnya, itu kan mempercepat arus antrian yang ada di stasiun-stasiun. Baik, kami konfirmasi lagi Bu Ana, berarti ketika penumpang ini sudah mendapatkan cap basah itu bisa dipergunakan selama masa PPKM ini, jadi tidak perlu lagi? Untuk ya, selama PPKM darurat dan suratnya masih bisa dibaca ya, gitu. Jadi itu pasti kita bisa digunakan. Karena sebenarnya kan aturan ini juga kalau PPKM darurat ini sampai tanggal 20. Tapi kita kan nanti akan melihat evaluasinya apakah ini dilanjutkan atau tidak. Gitu. Jadi kepada pengguna jasa komuter lain, ayo kita bekerja sama supaya kita bisa menjalankan aturan ini dengan baik. Dan benar-benar pengguna jasa komuter lain yang ada di esensial dan kritikal, kemudian yang kebutuhan mendesak tadi, ini bisa tetap menggunakan transportasi publik. Baik, terima kasih Ibu Ana Purba sudah bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini. Dan pemirsa, COVID-19 terus memakan korban jiwa. Bersama-sama kita menekan penularan COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi, perketat dan patuhi protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mari melindungi diri kita dan keluarga yang kita sayangi. Didukung oleh